dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya di penghujung bulan Syawal ini ya. Kalau tidak salah ini Syawal masuk 21. Ya, tadi sore masih 20. Terbenam matahari, berpindahlah jadi 21 Syawal. Tidak lain pertemuan kita ini untuk melanjutkan kajian kita yang cukup lumayan terhenti kurang lebih 2 bulan. Ya, Ramadan, menjelang Ramadan, kemudian Syawal. Ya, Syawal pun sudah berada di penghujung terakhir. Nah, semoga apa yang kita lakukan kemarin ya di bulan yang mulia dari nisfu Sya'ban, kita sudah istirahat kan? Ya, menjelang Ramadan dan ibadah yang begitu banyak yang kita lakukan sampailah bulan Syawal, muncul 1 Syawal, kita berhari raya, menjalin silaturahim dan sebagainya. Nah, semoga ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosa kita diampuni Allah, kita diikat kasih sayang karena Allah. Ya, kita diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita melanjutkan. Rencananya mau mukadimah tadi nih. Nah, kena dibacakan kitab, ya kaji kitab lah udah. Ya, biarpun sedikit kita bahas. Nah, masuk rukun berikutnya wal julusul akhir, ya duduk pada tahiyat akhir. Wa tasyahhudu fihi, dan mengucapkan tasyahud. Nah, tasyahud juga termasuk tasyahud akhir. Jadi di sini duduk dengan bacaan satu paket. Karena tasyahud itu diucapkan harus duduk. Nah, waktu duduk mengucapkan tasyahud akhir. Nah, kedua-duanya termasuk rukun. Ditambah lagi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan sekaligus juga termasuk rukun membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tasyahud akhir. Ya. Kalau tasyahud awal hukumnya sunnah. Nanti kita bahas. Tasyahud awal itu termasuk sunnah af'ad. Ya, sunnah af'ad itu apabila ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Kalau tasyahud akhir tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Karena dia termasuk rukun wajib, tidak boleh tidak. Kurang tasyahud batal. Batal tasyahud, ya batallah rukun. Nah, ya. Jadi di sini sekaligus ini ya pembahasan duduk, ya, kemudian tasyahud dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qu'udul ladzi ya'qibuhu salam. Nah, duduk di sini, ya, maksud duduk itu adalah duduk yang diiringi dengan salam. Tasyahud akhir tidak ada kegiatan lagi kecuali salam. Maka nanti duduknya itu wajib ya. Caranya sunnah. Ingat, duduknya wajib, caranya sunnah. Nanti dibahas bagaimana sunnah duduk tasyahud akhir. Duduknya namanya duduk tawarruk. Duduk tahiyat awal namanya duduk iftirash. Jadi caranya sunnah. Kalau seandainya ya tasyahud akhir itu saya duduk saja di atas betis, sah? Tahu duduk di atas betis? Saya duduk, pantat saya di atas betis, di atas tumit. Nah, itu kan bebas ya tuh. Ya, bukan iftirash kan? Tapi sah karena duduk.
Adapun caranya sunnah. Siapa yang melakukannya duduk tawaruk, tambah lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan duduk. Duduk diiringi dengan salam. Wa tasyahhudu fihi, dan juga di situ membaca tasyahud. Sekaligus wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semuanya ini hukumnya wajib. Oh, Masya Allah, kitab ini singkat saja. Kalau kita Fathul Mu'in masing-masing duduk dibahas tersendiri, tasyahud dibahas tersendiri, salawat kepada Nabi pun tersendiri. Tapi di sini langsung, ya, tiga-tiganya dibahas. Tapi malam ini dua sajalah, ya, dua saja. Satu nanti terakhir mengenai salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bi tasyahudi at-tahiyyat. Yang dimaksud dengan tasyahud ini adalah tahiyat. Jadi boleh dibaca istilah dengan tasyahud, boleh juga dengan istilah tahiyat. Dua-duanya boleh. Kadang-kadang juga bingung. Ayo selanjutnya rukunnya apa? Tahiyat. Kenapa dikatakan tahiyat rukun? Karena di situ ada kalimat at-tahiyatul. Itu dikatakan tahiyat. Bisa tahiyat awal, bisa tahiyat akhir. Istilah je ni. Ya, hanya istilah. Ayo, yang mana yang wajib? Tahiyat awal ke tahiyat akhir? Saya tambah lagi ni. Mana yang wajib? Tasyahud awal ke tasyahud akhir? Istilah saja tasyahud atau tahiyat. Kenapa dikatakan tasyahud? Karena di situ ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diistilahkanlah tasyahud. Kenapa dikatakan tahiyat? Di situ ada kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Dua-duanya boleh pakai istilah itu. Ya. Wa aqalluha, nah paling sedikit, nah minimal bacaan tahiyat tadi dibacakan tuh. Ini hadis sahih riwayat imam kita, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini ahli hadis juga. Ada hadis yang dikumpulkan Imam Syafi'i. Salah satunya ini hadis mengenai tahiyat. Ya, bahkan juga Imam Tirmidzi. Jadi dua perawi ahli hadis ini mengeluarkan hadis yang sama. Jadi siapa yang membaca tahiyat dengan kalimat minimal seperti ini sudah sah. Ya, dengarkan baik-baik. Pernah tak jamaah membaca ini? At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah tak? Kenapa jamaah tidak membaca yang minimal? Jamaah membaca yang sempurna. Tapi kalau begini sudah sah. Ya, siapa membaca seperti ini sudah sah. Ya, saya ulangi lagi. Begitu duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar. Bacanya at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang begini sudah sah. Tapi tak pernah kita buat kan? Karena saya tahu jamaah tak mau yang minimal. Jamaah mau yang sempurna. Yang mana yang sempurna? Itu terjadi pada saat Nabi SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, makanya Nabi Isra Mi'raj itulah ya diabadikanlah kalimat ini di dalam salat. Padahal itu dialog antara Nabi SAW tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab I'anatul Talibin, ya, syarah Fathul Mu'in itu jelas sekali. Nah, kata Jibril, tatkala aku melangkah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cahaya Allah meliputi dan aku terbakar karenanya. Nah, pada waktu itulah Nabi mengatakan, ya Jibril, janganlah kau tinggalkan aku.
temani aku untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, kata Jibril, kalaulah aku terus mengikuti engkau, law khatwatan, walaupun satu langkah, ihtaraqtu bin nur, aku akan terbakar oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Jibril mempunyai kedudukan yang sudah dimaklumi dan tidak bisa melewati batas itu. Kok diteruskan, hangus, terbakar. Ya, disebutkan dalam surah As-Saffat tu. Ya, untuk marahi malaikat kata Allah, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tiadalah kami ini kecuali mempunyai kedudukan maqam yang sudah diketahui, hanya sampai di Sidratul Muntaha saja. Kok diteruskan, Jibril terbakar. Nah, maka Rasulullah pun terus meminta kepada Jibril, Jibril temani aku, jangan kau tinggalkan aku sendirian menghadap Allah. Karena paksaan Nabi begitu kuat, akhirnya Jibril pun dengan berat hati ikut. Nah, begitu mengikut kepada Nabi SAW, cahaya Allah meliputi kami, kata Nabi, Jibril terbakar. Yang tadi Jibril itu besar, jadi kecil seperti burung. Mengecil. Akhirnya berpisah dengan Nabi SAW. Nah, Nabi teruslah menuju kepada Allah dengan menembus 70.000 nur ala nur, cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampailah maqam idza qaba qausaini au adna, sehingga jarak antara aku dengan Allah sejauh 2 busur anak panah, bahkan lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi, au adna, lebih dekat, tapi bukan jarak. Waktu itu tidak ada jarak, tidak ada masa, dan tidak ada tempat. Nah, disitulah Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan kitab Anwar Muhammadiyah fi Mawahibil Laduniyah. Situ apa kata kitab bilang? Allah memanggil Nabi, udunu ya Muhammad, udunu ya Ahmad, udunu ya khadal bariyah. Dekatlah wahai Muhammad, kata Allah, dekatlah wahai Ahmad, dan dekatlah wahai sebaik-baik manusia. Nah, pada waktu itu aku semakin dekat, aku pun tahayur, kebingungan, tak bisa mau diungkapkan. Hanya keluar dari mulutku, at-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Nah, itu dah kalimat yang lengkap tu, yang kita baca tu. Ya, penghormatan, rahmah, keberkahan hanya milik Allah. Kalau bukan keberkahan, rahman Allah, Nabi tak sampai di makam tersebut. Ya, pada kedudukan tersebut. Disitulah Allah menjawab langsung. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada engkau wahai Nabi, kata Allah. Langsung dipanggil oleh Allah. Nah, rahmat Allah dan keberkahan kepada engkau. Nah, kemudian setelah Allah menjawab, Nabi jawab lagi. Nabi tidak merasa sendirian mendapat salam dari Allah, diingat kepada umatnya, hamba-hamba yang saleh. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam kepada kami, kata Nabi, dan salam kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Sayangnya Nabi dengan umatnya. Ya, jadi umat yang saleh dapat, yang toleh tak dapat. Ya, yang toleh itu yang nakal. Kalau saleh yang baik. Lalu dialog ini dalam hadis tersebut didengar oleh malaikat yang ada di Arash. Maka ikrarlah malaikat semuanya dengan jawaban asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itulah dia dialog. Nah, Nabi pulang kembali dari Isra Mi'raj, Nabi menjadikan kalimat tersebut diabadikan dalam salat. Ayo jamaah, nanti salat rasakan seperti itu. Kita ngomong dengan Allah tu. Allah tu tak bertempat, tak berjarak, bukan bersentuh. Tapi dia dekat. Ya, dekat dia bukan bersentuh. Jauh bukan berarti berjarak. Kita ngomong dialog sama Allah. Seolah-olah Nabi bilang dengan kita ini,
Hai umatku, kata Rasulullah, kau tak mampu macam aku, kau tak bisa melakukan seperti aku khusus dipanggil Allah. Tapi ingat, aku kembali bawa oleh-oleh. Ini salat, lakukanlah, nanti kau bisa merasakan seperti aku berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salat itu seolah-olah kita bertemu Allah. Iya memang. Nah, walaupun kita tak melihat, tapi Allah, itulah namanya makam ihsan. Apa tu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kau menyembah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kalaupun tak mampu, Allah melihatmu. Ini kita pakai. Allahu Akbar. Aku tak melihat Allah, tapi Allah melihat aku. Selesai. Khusyuk dia. Bisa datang khusyuk. Nah, siapa yang salat merasa dipandang Allah, diperhatikan Allah, khusyuk datang. Itu dia. Ya, macam kita pergi tempat pertemuan. Ya, kita anggaplah buta. Nak masalah buta tak bisa melihat. Di situ ada hadir Pak Gubernur. Bilang sama kawan, aku ni buta, ada Pak Gubernur depan, ada. Lagi apa dia mandang kau? Gitulah dia. Ya, kita tak mandang Allah, tapi kau tak yakin Allah mandang kita. Lebih hebat pandangan Allah dari pandangan gubernur. Gubernur mandang baju ya. Baju kita pakai ni nampak dia. Hati kita, mana dia tahu. Kalau Allah, langsung ke dalam tu Allah mandang kita. Ya, makanya beradab dalam salat begitu, insya-Allah pelan-pelan ada tenang hati kita menghadap Allah. Makanya perlu tauhid. Perlu tahu tauhid, pahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi salat ini bukan salat ini kalau fikih ibadah lahiriah, tapi tauhid hati kita itu betulkan menghadap Allah dari mulai takbir sampai salam. Ya, takbir sampai salam. Jadi jamaah tak melakukan tahiyat seperti Imam Syafi'i riwayat. Kita pakai yang sempurna. Ya, tapi kalau kepingin mencoba boleh pakai yang minimal. Begitu duduk, Allahu Akbar, at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang begini sudah sah. Kalau yang tadi Isra Mi'raj itu yang sempurna. Lakukanlah yang sempurna, bagus. Nah, kemudian wa kadza qala Rafi'i, demikian perkataan Imam Rafi'i seperti itu, riwayat daripada Imam Syafi'i. Wa qala an-Nawawi la yashtaritu lafzu ashhadu. Kata Imam Nawawi, tidak disyaratkan kalimat ashhadu yang kedua. Syahadat Rasul tidak harus ada kalimat ashhadu, bal yakfi wa anna Muhammadar Rasulullah, bahkan cukup hanya dengan mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Boleh, kata Imam Nawawi. Yang mana itu? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa kalimat ashhadu yang kedua sudah memadai, kata Imam Nawawi. Tapi jamaah pernah lakukan? Tak. Untuk diketahui. Begitupun sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah, kemudian apabila engkau telah mengetahui dalil ini dalilnya ya, maka wajiblah yang demikian itu. Ya, wajiblah yang demikian, yang minimal ini tadi. Itulah batas minimal, tapi yang terbaik yang tadi, yang sempurna itu yang saya jelaskan waktu perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari beliau ini riwayat, kunna naqulu qabla ifrada alaina at-tashahhud. Kami dulu sebelum tasyahud diwajibkan, kami mengucapkan dalam salat. Karena tasyahud belum ada ketentuan dari Nabi, macam-macam sahabat buat. Nah, aku
Kami, kata Abdullah bin Mas'ud, mengucapkan kalimat ini. Begitu duduk, Allahu Akbar, bagaimana tahiyat dia? Kami mengucapkan, dia bilang apa? Assalamu ala Allah, Assalamu ala fulan, gitu. Salam kepada Allah, salam kepada fulan. Macam-macam lah dibuat. Kenapa? Belum ada kewajiban dari Nabi. Boleh-boleh saja dibuat. Kata sahabat mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi, jangan kau ucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Justru selamat itu datang dari Allah, tak perlu selamat lagi. Keselamatan datang dari Allah. Kata Nabi, faqulu, ucapkanlah, kata Nabi, at-tahiyatu lillah, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat sampai akhir. Ucapkan begitu. Setelah Nabi mengucapkan seperti ini, maka tak ada lagi ucapan yang lain kecuali apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis riwayat Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi, ya, riwayatnya sahih, ya. Jadi dua ketentuannya. Qabla yufrada, sebelum diwajibkan. Ingat, maka jatuhnya wajib. Sebelumnya tak wajib. Begitu kalimat ini munculkan oleh Nabi, maka jatuh wajib. Kalimat yang kedua, faqulu at-tahiyatu lillah, ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Berarti dua perintah. Sebelum diwajibkan jadi wajib. Perintah bacalah, berarti perintahnya juga wajib. Maka tahiyat akhir hukumnya wajib. Siapa tidak melakukannya batal. Kalau tahiyat awal tak melakukannya, cukup ditutup dengan sujud sahwi. Itu perbedaannya. Ya, itu perbedaannya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, insyaallah. Sekedar cukup.